Bab 501 terpatri dalam pikiran musuh. Sasaki En pernah berkata bahwa ketika kau menyergap Master Chiba dan Master Yanagawa, Master Chiba menghindari peluru dan melancarkan serangan balik. Bagaimana kau membunuhnya? Seketika, Matsui Hironaga melihat Qin Feng mendekat dan tahu kematiannya sudah dekat. Alih-alih memohon belas kasihan atau melawan dengan sia-sia, ia justru mengajukan pertanyaan terbesarnya. Ini juga merupakan momen paling krusial malam itu. Jika Qin Feng tidak membunuh Chiba Yoshimasa, kejadian selanjutnya tidak akan terjadi. Bang! Suara teredam menggema di wajah Matsui Hironaga. Tanpa sepatah kata pun, Qin Feng mengayunkan kakinya dan menghantam kepala Matsui Hironaga, membunuhnya seketika. Di bawah langit malam, tubuh Matsui Hironaga terbaring di genangan darah. Wajahnya yang cacat masih menyimpan jejak kebingungan dan kebencian. Tatapan kebencian yang tak kenal ampun yang akan bertahan sampai kematiannya. Ia akan tahu jawabannya. Setelah membunuh Matsui Hironaga, Qin Feng tidak berhenti dan langsung bergegas menuju Biang Lala. Di semak-semak tak jauh di bawah Biang Lala, para elit aula pertempuran terus mengikuti perintah Matsui Hironaga, menunggu Qin Feng muncul. Namun, ketika Qin Feng muncul, mereka semua terbunuh tanpa menyebabkan luka serius padanya. Itu adalah pembantaian sepihak. Para elit Yamaguchi Gumi yang tersisa semuanya ditembak di kepala oleh Qin Feng. Tak seorang pun selamat. Di semak-semak dekat taman hiburan, Wang Mengnan, sesuai instruksi Qin Feng, bersembunyi di semak-semak, menunggu kepulangannya. Meskipun ia tahu orang-orang yang tersisa tidak membahayakan Qin Feng, Wang Mengnan masih mengintip melalui celah-celah pepohonan, berharap ia akan segera kembali. Akhirnya, sambil menunggu, Qin Feng muncul. Di bawah sinar bulan, ia dapat dengan jelas melihat bahwa tubuhnya adalah lautan merah tua. Noda darahnya mengejutkan, seperti asura yang kembali dari neraka. Apakah kau baik-baik saja? Penemuan ini mengejutkan Wang Mengnan. Dan ia segera bergegas keluar dari semak-semak dan berlari ke arah Qin Feng. Sambil berlari ia bertanya. Tidak apa-apa. Ini semua darah musuh. Qin Feng, yang tahu apa yang dikhawatirkan Wang Mengnan, menggelengkan kepalanya. Hah, Wang Mengnan menghela napas lega. Kekhawatiran di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh rasa bersalah. Maafkan aku. Tidak perlu minta maaf antara kau dan aku. Jika ada yang ingin kukatakan, akulah yang akan mengatakannya padamu. Qin Feng menggelengkan kepalanya, menyela Wang Mengnan. Wang Mengnan tertegun, menatap tatapan lembut Qin Feng, tetapi kata-kata di bibirnya tak kunjung keluar. Ia pikir ia tak akan pernah mendengar kata-kata cinta semanis itu lagi seumur hidupnya. Namun saat ini, setelah pembunuhan berdarah besinya terhadap Miu, kata-kata lembut Qin Feng langsung menyentuh titik terlembut di hatinya, memenuhinya dengan emosi. Tersentuh, matanya berkaca-kaca, dan air mata mengalir tak terkendali. Qin Feng secara naluriah mengulurkan tangannya, tetapi melihat tangannya berlumuran darah, ia tidak menghapus air mata dari wajah Wang Mengnan. Sebaliknya, ia berkata, kita pergi dulu dari sini, lalu hubungi atasanmu dan minta mereka menjemputmu. Maksudmu Li Suai itu? Wang Mengnan tersadar kembali, dan raut jijik melintas di benaknya. Bukan, itu Direktur Operasional Sujiang. Ia sendiri yang memimpin tim ke Jepang, berniat bekerja sama dengan kepolisian Jepang untuk menyelamatkanmu. Tapi ia tidak tahu bahwa kepolisian Jepang sepenuhnya mengetahui situasimu. Qin Feng tidak menyebutkan tindakan Li Suai sebelumnya, tetapi dengan tenang menyatakan, namun, kepolisian Jepang juga berada di bawah tekanan yang luar biasa. Sebelum saya datang ke Jepang, kasusmu dipublikasikan secara luas, dan kepolisian Jepang berada di bawah tekanan yang sangat besar dari opini publik. Itulah mengapa kau tidak dirugikan. Jadi, kalaupun kau tidak datang, mereka pasti akan membiarkanku pergi pada akhirnya. Wang Mengnan tertegun, tidak tahu akan hal ini. Kemungkinannya besar, tapi aku tidak bisa menjaminnya. Itulah sebabnya aku datang. Selalu lebih baik mengambil inisiatif sendiri daripada membiarkan orang lain melakukannya, kata Qin Feng. Tapi berbahaya bagimu melakukan itu. Emosi sebelumnya belum mereda ketika kata-kata Qin Feng kembali menyentuh hati Wang Mengnan. Matanya memerah karena air mata. Tidak apa-apa, Qin Feng tersenyum. Dari apa yang kau katakan, kau tidak akan pergi bersamaku. Tersentuh,
Wang Mengnan teringat kata-kata Qin Feng dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Kita bicarakan ini setelah kita bertemu pemimpinmu. Kita pergi dulu. Setelah suara itu berakhir, Qin Feng berhenti bicara omong kosong dan segera menghilang di kegelapan malam bersama Wang Mengnan. 10 menit kemudian, Qin Feng membawa Wang Mengnan pergi dari taman bermain, lalu menemukan tempat parkir kecil. Menghindari kamera pengawas, ia membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Baru kemudian Qin Feng menghubungi nomor ponsel Su Jiang. Nomor ini diberikan kepadanya oleh ayah Wang Mengnan, Wang Feng. Ini agar ia bisa menghubungi Su Jiang kapan saja setelah tiba di Jepang. Halo, Direktur Su. Apakah ada waktu untuk bicara? Panggilan itu langsung tersambung. Dan Qin Feng berbicara lebih dulu tanpa menunggu Su Jiang berbicara. Tunggu sebentar, di ujung telepon yang lain. Su Jiang sedang berada di ruang rapat kecil Badan Kepolisian Nasional Jepang, berdiskusi dengan kepolisian Jepang untuk memecahkan kasus dan menyelamatkan Qin Feng. Setelah mendengar kata-kata Qin Feng, ia menyadari sesuatu, mengeluarkan ponselnya, memberi isyarat minta maaf, lalu berjalan keluar dari ruang rapat. Apakah Anda Qin Feng? Setengah menit kemudian, Su Jiang menemukan sudut yang tenang, dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, ia bertanya. Ini saya, Qin Feng mengakui. Lalu langsung ke intinya. Direktur Su, saya telah menyelamatkan Mengnan. Datanglah ke Chiba sesegera mungkin. Saya akan menyerahkannya kepada Anda. Lalu Anda akan segera membawanya ke kedutaan dan mengembalikannya ke Tiongkok melalui jalur kedutaan. Hah, mendengar kata-kata Qin Feng, Su Jiang menghela napas lega. Lalu berkata, baiklah, saya akan segera ke sana. Direktur Su, untuk berjaga-jaga, sebaiknya datang sendiri tanpa anak buah Anda, karena itu akan menarik perhatian. Pastikan juga Anda tidak diikuti. Qin Feng mengingatkannya. Saya mengerti, jangan khawatir. Saya tidak akan diikuti. Su Jiang mengerti. Qin Feng tahu polisi Jepang mengetahui keberadaan Wang Mengnan. Jadi tentu saja ia mempertimbangkan hal itu juga. Chiba hanya berjarak 46 km dari Tokyo. Sekitar 1 jam kemudian, Su Jiang berkendara ke lokasi yang ditentukan di pinggir jalan. Qin Feng menunggu di dalam mobil selama 5 menit, memastikan tidak ada yang mengikutinya, sebelum memanggil Su Jiang untuk mengantarnya ke tempat parkir. Su Jiang memarkir mobil, keluar, dan melihat Qin Feng berjalan keluar, berlumuran darah. Ekspresinya sedikit berubah. Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ini semua darah musuh. Qin Feng menggelengkan kepala, lalu melambaikan tangan ke mobil di belakangnya. Wang Mengnan keluar dari mobil dan menjadi orang pertama yang menyapa Su Jiang. Halo, Direktur Su. Kamerat Qin Feng. Terima kasih. Jika bukan karena Anda kali ini, konsekuensinya akan sangat buruk. Melihat Wang Mengnan selamat, Su Jiang merasa sangat lega. Ia mengangguk kepada Wang Mengnan, lalu menatap Qin Feng dengan ekspresi bersyukur sekaligus ketakutan. Mengnan adalah kekasihku. Wajar saja aku menyelamatkannya. Kata Qin Feng serius. Lalu menambahkan, Direktur Su, jangan ucapkan terima kasih. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memastikan keselamatan Mengnan. Untuk berjaga-jaga, setelah kita berpisah, Anda harus segera mengirim Mengnan ke kedutaan untuk menghindari masalah lebih lanjut. Anda tidak mau ikut dengan kami. Su Jiang tertegun. Direktur Su, apakah menurut Anda polisi Jepang atau beberapa petinggi di kepolisian Jepang tidak tahu situasi spesifik Mengnan? Qin Feng tidak menjawab, tetapi malah bertanya balik. Apakah Anda khawatir dikhianati oleh polisi Jepang? Su Jiang juga tidak menjawab, tetapi justru secara tidak langsung mengungkapkan pikirannya. Para petinggi kepolisian Jepang pasti tahu siapa pelakunya, dan bahkan tahu situasi spesifiknya. Pengkhianatan itu urusan kedua. Saya khawatir polisi Jepang dan musuh saya bersekongkol. Qin Feng mengatakan poin kuncinya. Saya telah membunuh puluhan orang sejak saya tiba di Jepang. Meskipun mereka tidak akan merasa kasihan jika mati 10.000 kali, polisi Jepang tidak menganggapnya demikian. Jika saat itu, polisi Jepang ingin menggunakan pembunuhan saya sebagai alasan untuk memaksa saya tetap tinggal, bahkan jika saya masuk ke kedutaan, saya tidak akan bisa meninggalkan Jepang. Pada saat itu, musuh saya mungkin juga termasuk polisi Jepang. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kali ini,
Sebelum Su Jiang sempat berbicara, Wang Mengnan bertanya lebih dulu. Sebelumnya, ia menyadari bahwa Qin Feng tidak akan pergi bersama mereka. Tetapi Qin Feng tidak memberikan jawaban yang pasti. Saat itu, mendengar kata-kata Qin Feng, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Jangan khawatir, Mengnan. Aku akan baik-baik saja. Aku akan meninggalkan Jepang melalui jalur lain. Qin Feng melirik Wang Mengnan dan berkata dengan jujur. Lagi pula, aku punya urusan lain. Kau masih ingin balas dendam. Kata-kata Su Jiang terngiang. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Meskipun ia tidak yakin. Ia hanya menatap Qin Feng dengan kaget. Sebelum tiba di Jepang, ia telah memperoleh informasi detail tentang Qin Feng. Mengetahui faksi mana yang telah ia lawan. Dalam arti tertentu, fakta bahwa Qin Feng telah menyelamatkan Wang Mengnan dengan selamat sudah mengejutkan. Ia tak bisa membayangkan keberanian yang dibutuhkan Qin Feng untuk membalas dendam terhadap pasukan tersebut. Siapapun yang menyentuh orang-orang yang kucintai akan dihukum. Siapapun yang menyinggung Tiongkok akan dihukum. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Qin Feng menyipitkan matanya sedikit. Niat membunuh menggelora di dalamnya. Ia berbicara perlahan. Nadanya sedingin es. Pada hari aku meninggalkan Jepang. Kata-kata ini akan terukir di benak setiap musuhku. Dan mereka akan mengingatnya seumur hidup mereka. Bab 502 yang disebut pencegahan. Untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, Qin Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Su Jiang dan Wang Mengnan setelah percakapan singkat. Direktur Su, ada sesuatu yang tidak bisa saya bicarakan. Sebelum Mengnan meninggalkan bandara, saya berulang kali menelepon dan mengirim pesan teks kepada bawahan Anda, Li Shuai, untuk memperingatkannya bahwa pasukan Jepang akan mengincarnya. Tetapi dia tidak pernah menjawab. Saya mengatakan ini bukan karena saya meragukan bawahan Anda, tetapi hanya untuk mengingatkan Anda bahwa sebaiknya Anda mengawal Mengnan secara pribadi ke kedutaan. Setelah Su Jiang dan Wang Mengnan pergi, Qin Feng tetap khawatir dan mengirim pesan teks lagi kepada Su Jiang. Su Jiang, yang sedang mengemudi, sangat marah setelah membaca pesan tersebut hingga ia hampir menabrak jalur hijau. Penculikan Wang Mengnan telah membuat Interpol murka dan berdampak buruk bagi kepolisian Tiongkok dan Jepang. Jika Wang Mengnan meninggal di Jepang, konsekuensinya akan tak terkira. Dalam situasi ini, Su Jiang tiba-tiba menyadari bahwa insiden ini sebenarnya bisa dihindari. Tetapi karena kelalaian Li Shuai, bukan saja insiden ini tidak dapat dihindari, tetapi hampir menyebabkan tragedi. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuatnya marah? Namun, meskipun marah, Su Jiang tidak langsung menghadapi Li Shuai. Ia tahu bahwa tugas yang paling mendesak adalah membawa Wang Mengnan ke kedutaan dengan selamat dan memastikan kepulangannya ke Tiongkok dengan aman dan lancar. Segala hal lain bisa dikesampingkan. Wang Mengnan tidak menyadari perubahan ekspresi Su Jiang. Tepatnya, sejak masuk ke dalam mobil, ia sama sekali tidak memperhatikan Su Jiang. Ia menatap pemandangan malam di luar jendela. Alisnya sedikit berkerut. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Ia mengkhawatirkan keselamatan Qin Feng. Menan, jangan khawatirkan Qin Feng. Karena dia memilih untuk tinggal, dia pasti yakin bisa meninggalkan Jepang, kata Su Jiang menenangkan. Dia hampir menempatkan dirinya dalam situasi yang sulit demi aku. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Tanya Wang Mengnan lembut. Su Jiang terdiam, lalu mendesah. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, fakta bahwa dia mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke Jepang demi menyelamatkanmu menunjukkan bahwa dia sangat peduli padamu. Dengan kata lain, tidak banyak pria di dunia ini yang bisa melakukan ini. Bahkan lebih jarang. Lagi pula, bahkan orang-orang kuno mengatakan bahwa suami dan istri ibarat burung yang sama. Tetapi ketika bencana melanda, mereka terbang terpisah. Aku tahu. Hati Wang Mengnan bergetar saat kata-kata Su Jiang terngiang di telinganya. Hidungnya sakit, dan ia hampir menangis lagi. Dengan suara yang hampir hanya terdengar oleh dirinya sendiri, ia berkata, saat kita kembali ke Jepang kali ini, siapapun yang menekanku, bahkan jika aku harus mengkhianati seluruh dunia, aku tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Setelah selesai berbicara, Wang Mengnan diam-diam mengepalkan tinjunya. Wajahnya dipenuhi tekad. 1 jam kemudian, Su Jiang berhasil mengantar Wang Mengnan ke kedutaan, dan segera menelepon Li Shuai untuk memintanya datang ke kedutaan.
Direktur, bagaimana Anda menyelamatkan Meng Nan? Ketika Li Shuai tiba di kedutaan dan mengetahui bahwa Wang Meng Nan selamat, ia tercengang. Beraninya kau bertanya padaku. Su Jiang memelototi Li Shuai dan memarahinya dengan kasar. Setelah kau dan Meng Nan turun dari pesawat di Bandara Tokyo, apakah kau menerima panggilan telepon atau pesan teks? Kata-kata Su Jiang terngiang di telinganya. Dan hati Li Shuai tergerak. Ia segera menyadari bahwa Qin Feng lah yang menyelamatkan Wang Meng Nan. Ia juga tahu bahwa Qin Feng telah memberitahu Su Jiang tentang panggilan telepon dan pesan teks tersebut. Maaf, Direktur Su. Saya tidak tahu tentang hubungan Meng Nan dengan Qin Feng sebelumnya. Dan identitas Qin Feng sensitif. Jadi saya tidak menganggapnya serius. Setelah memahami semua ini, Li Shuai terkejut dan takut. Terkejut, karena ia tidak pernah menyangka Qin Feng benar-benar dapat menggagalkan rencana pembunuhan yang telah disusun dengan matang oleh Jepang dan menyelamatkan Wang Meng Nan dengan selamat. Takut, karena ia khawatir akan dihukum oleh atasannya dan dilenyapkan oleh Qin Feng. Saya tidak menganggapnya serius. Sebelum Li Shuai sempat menyelesaikan kalimatnya, Su Jiang memotongnya dengan marah. Kau tidak menganggapnya serius dan hampir menyebabkan kematian Kamerat Wang Meng Nan. Kepolisian Tiongkok kita hampir menjadi bahan tertawaan di antara kepolisian di seluruh dunia. Dan Direktur Zhou tidak mampu menjelaskannya kepada atasannya dan Interpol. Maaf, Kepala. Saya salah. Li Shuai melihat Su Jiang benar-benar marah. Ia tidak berani berdalih lagi. Juga tidak mencari-cari alasan untuk mengelak dari tanggung jawab. Sebaliknya, ia segera mengakui kesalahannya. Kau seharusnya bersyukur Qin Feng datang ke Jepang dan menyelamatkan Kamerat Wang Meng Nan. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat berat bagimu, kata Su Jiang dengan suara rendah. Meskipun Kamerat Wang Meng Nan sekarang aman, kau tetap memikul tanggung jawab yang berat dan harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Direktur Su, jangan memohon padaku, percuma saja. Pikirkan bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada Direktur Zhou sekembalinya nanti. Dan perlu kuingatkan kau bahwa Wang Meng Nan adalah keturunan keluarga militer Wang. Sebaiknya kau pikirkan bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada mereka. Su Jiang mencibir dan berbalik untuk pergi. Ia akan bernegosiasi dengan Badan Kepolisian Nasional Jepang untuk memulangkan Wang Meng Nan ke Tiongkok dengan selamat. Jika itu terbukti mustahil, ia akan meminta bantuan militer dan mengirimkan unit khusus. Sementara itu, di sebuah kantor di gedung keuangan di Wall Street, New York City, Li Shuai yang biasanya tenang dan kalem mondar-mandir dengan tidak seperti biasanya. Ketika ia mengetahui bahwa Qin Feng akan pergi ke Jepang untuk menyelamatkan Wang Meng Nan, ia meninggalkan semua tugasnya dan tetap di kantor, terus-menerus mengumpulkan informasi tentang Qin Feng dan menunggu kabar darinya. Namun, meskipun ia telah memobilisasi setiap jaringan koneksi yang memungkinkan, ia masih belum menerima informasi apapun tentang perjalanan Qin Feng ke Jepang. Juga belum menerima panggilan telepon. Bas, tiba-tiba, suara telepon bergetar memecah kesunyian di kantor, membuat meja mahoni berdengung dan membuat Li Shuai berhenti. Awalnya Li Shuai terkejut, lalu bergegas ke meja, mengangkat telepon, dan melihat nomor dari Jepang. Penemuan ini membuat jantung Li Shuai berdebar kencang, dan ia langsung yakin bahwa panggilan itu kemungkinan besar dari Qin Feng. Qin Feng, Li Shuai segera menekan tombol jawab dan berbicara lebih dulu. Nadanya begitu gugup hingga ia menahan napas. Ini aku, merasakan nada gugup yang jarang terdengar dalam suara Li Shuai. Qin Feng mengerti bahwa Li Shuai sangat mengkhawatirkan keselamatannya, dan ia merasa tersentuh sekaligus bersalah. Kulihat kau menggunakan nomor Jepang. Kau sudah tiba di Jepang. Bagaimana situasi di sana? Suara familiar Qin Feng terdengar. Dan hati Li Shuai perlahan tenang. Ia lalu bertanya dengan cepat. Aku menyelamatkan Meng Nan dan mengirimnya ke kedutaan. Dia diizinkan kembali ke Tiongkok melalui jalur kedutaan, kata Qin Feng jujur. Li Shuai menghela napas lega. Tetapi kemudian, meskipun IQ dan EQ-nya tinggi, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Bagaimana denganmu? Kau tidak akan kembali ke Tiongkok. Aku tidak bisa pergi melalui jalur itu, kata Qin Feng. Tetapi ia tidak menjelaskan alasannya. Percaya Li Shuai akan mengerti. Seperti yang diduga, Li Shuai langsung mengerti apa yang ia maksud. Dan hatinya, yang tadinya tenang, kembali tenang.
Lalu bagaimana kau meninggalkan Jepang? Jangan khawatir. Aku akan menemukan caranya, kata Qin Feng, mencoba meyakinkan Li Xueyan. Kau tidak langsung pergi. Apa kau memutuskan untuk melakukan hal lain? Li Xueyan mengenal Qin Feng dengan sangat baik. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, ia sudah menebak niatnya. Ya, tapi sebelum itu, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Qin Feng tidak menyangkalnya, lalu menyatakan tujuan lain dari panggilannya. Jangan hanya mengatakan satu hal, bahkan 1 atau 100 hal pun tidak masalah. Li Xueyan tahu bahwa Qin Feng adalah orang yang sangat tegas, dan jarang berubah pikiran karena faktor eksternal. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya tidak mencoba membujuk Qin Feng untuk membatalkan rencananya. Sebaliknya, ia mengingatkannya, tapi kau harus ingat janjimu padaku. Kembali ke Tiongkok hidup-hidup. Titik petik 2. Aku akan. Janji Qin Feng. Karena kau berhasil menyelamatkan Wang Mengnan. Itu membuktikan bahwa Chiba Yoshimasa dan Yanagawa Sun sama-sama tewas di tanganmu. Dalam hal ini, hanya ada 2 orang di Jepang yang bisa membunuhmu sendirian. Kau harus sangat berhati-hati terhadap kedua orang ini. Li Xueyan masih khawatir dan terus mengingatkannya. Yang pertama adalah dewa bela diri Jepang Miyamoto Takeno. Dia adalah master nomor 1 di Jepang dan peringkat kelima dalam daftar dewa. Yang kedua adalah Matsui Tenin. Dia adalah master nomor 1 di dunia bawah tanah Jepang dan master kedua di Jepang. Peringkat ke-12 dalam daftar dewa. Dia juga salah satu algojo yang mengepung Longya sebelumnya. Master Mu Yefan. Aku tahu. Mendengar nama Matsui Tenin, pupil mata Qin Feng sedikit mengecil. Dan matanya berkilat niat membunuh yang kuat. Lagi pula, karena kau tahu polisi Jepang tidak bisa diandalkan dan kemungkinan besar berkolusi dengan pasukan bawah tanah Jepang. Kau juga harus waspada terhadap mereka yang mengincarmu. Meskipun tidak ada ahli di antara mereka, mereka banyak dan tersebar di seluruh negeri. Lebih serius lagi, jika kau membunuh seorang polisi Jepang, kau akan menjadi musuh seluruh kepolisian Jepang. Dan bahkan diburu oleh polisi dan militer. Li Xueyan memperingatkan. Jika polisi Jepang berani melakukan itu, aku jamin Jepang akan menghadapi tragedi terbesar sejak Perang Dunia II. Qin Feng menyipitkan matanya. Ia tidak ingin keadaan menjadi seperti itu. Tetapi jika terjadi, bahkan jika ia meninggal di Jepang, banyak orang lain akan dikubur bersamanya. Ia akan menumpahkan darah di setiap sudut Jepang. Kuharap keadaan tidak akan menjadi yang terburuk. Li Xueyan merasakan tekad dan niat membunuh dalam kata-katanya. Tetapi ia tidak mencoba membujuknya. Sebaliknya, ia berdoa dalam hati dan bertanya, "Baiklah, sekarang katakan padaku apa yang aku ingin kau lakukan. Bantu aku mengunggah beberapa foto daring dan beri anotasi," ujar Qin Feng singkat. "Oke, kirimkan padaku." Pikiran Li Xueyan berkelebat, dan ia mendapat petunjuk. Qin Feng tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menutup telepon. Ia mengirimkan foto-foto yang diambilnya setelah membunuh Matsui Hironaga dan yang lainnya kepada Li Xueyan. Total ada 3 foto. Foto pertama menunjukkan jasad Chiba Yoshimasa dan Yanagawa Sun, yang telah menjadi tumpukan daging dan darah, dengan penampilan mereka yang kabur. Jika Qin Feng tidak menandai identitas mereka, Li Xueyan tidak akan bisa mengenali mereka bahkan setelah melihat foto-foto mereka. Foto kedua adalah foto Matsui Hironaga dan 9 ninja setelah mereka dibunuh. Foto ketiga adalah foto biang lala di bawah, yang dipenuhi mayat, sebuah pemandangan yang mengerikan. Termasuk Chiba Yoshimasa dan Yanagawa Sun. Total 68 orang merencanakan pembunuhan Qin Feng dari Tiongkok. Semuanya terbunuh. Tak seorang pun luput. Inilah pesan yang dikirim Qin Feng setelah 3 foto itu. Dan juga pesan yang ia minta Li Xueyan sampaikan kepada dunia luar atas namanya. Selain itu, Qin Feng mengirimkan pesan teks terakhir yang membuat Li Xueyan yang biasanya tenang dan kalem tertegun. "Xueyan, meskipun aku tahu keluarga Li telah mengatur para ahli terbaik untuk melindungimu dan kemungkinanmu menghadapi bahaya sangat kecil, aku ingin meminimalkan risikonya. Aku berharap pernyataan publik ini akan memberikan efek jera terbesar bagi kekuatan musuh dan mencegah tragedi menimpamu. Selain itu, jika setelah pernyataan ini, kekuatan musuh masih menyerangmu secara sembrono, siapapun mereka, apapun faksi mereka, aku akan memusnahkan mereka dari muka bumi."
Mata Li Xueyan memerah dan kabur saat ia menyaksikan. Air mata tak terbendung. Tetapi ia tersenyum. Senyum seperti orang bodoh. Gadis bodoh. Aku yakin setelah foto-foto dan suaramu ini dirilis, dunia bawah tanah dan dunia seni bela diri global akan gempar karenamu. Selama kau menyelesaikan langkah selanjutnya dan meninggalkan Jepang hidup-hidup, aku yakin mulai sekarang, tak seorang pun akan berani menyentuh titik lemahmu lagi. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, dan emosi di wajahnya berubah menjadi antisipasi. Ia berharap Raja Gunungnya akan kembali memukau dunia. Bab 503. Jangan main-main dengan Qin Feng Tiongkok. Larut malam. Lampu masih menyala di Villa 18, yang terletak di kawasan elit Zhongshan Golf Club di Jiangning. Di kamar tidur utama villa, Zhuge Mingyue, seperti biasa, duduk dengan segelas anggur merah, menjelajahi forum-forum web gelap. Ini telah menjadi ritual malamnya. Dengan menjelajahi forum-forum web gelap setiap hari, ia praktis dapat melacak pergerakan Qin Feng. Ia mengetahui bahwa Jepang telah menculik Wang Mengnan dan mengancam Qin Feng dengan pergi ke Jepang. Selama 2 hari terakhir, seluruh forum web gelap ramai membicarakan topik tersebut. Akankah Qin Feng dari Tiongkok pergi ke Jepang? Ini adalah pertanyaan yang ada di benak setiap anggota forum web gelap, dan telah menjadi fokus diskusi selama 2 hari terakhir. Zhuge Mingyue juga sama penasarannya. Sudah 12 jam sejak Qin Feng dari Tiongkok diculik, dan tidak ada tanda-tanda dia akan pergi ke Jepang. Kurasa dia tidak akan pergi. Ya, dia tidak akan pergi. Berdasarkan perilakunya di masa lalu, jika dia akan pergi ke Jepang, seharusnya dia sudah tiba. Jepang jelas-jelas telah merencanakan pembantaian massal. Jika Qin Feng dari Tiongkok pergi, dia pasti akan mati. Saya juga tidak akan pergi. Sayang sekali, saya masih berhayal tentang apakah Qin Feng dari Tiongkok akan melakukan keajaiban lagi. Zhuge Mingyue memutar anggur merahnya pelan sambil melihat-lihat postingan forum. Ia menyadari bahwa semua orang di forum hampir yakin Qin Feng tidak akan pergi ke Jepang untuk menyelamatkan Wang Mengnan. Penemuan ini membuat Zhuge Mingyue sedikit kecewa. Namun, tepat ketika ia hendak menutup halaman forum, menenggak segelas anggur merahnya, dan pergi tidur, perhatiannya tertuju pada sebuah postingan baru. Kelas berat, Qin Feng dari Tiongkok membunuh Chiba Yoshimasa, Yanagawa Sun, dan 68 orang lainnya, berhasil menyelamatkan kekasihnya. Melihat postingan ini, pupil mata Zhuge Mingyue sedikit membesar, dan tubuhnya yang ramping bergetar hebat, menyebabkan beberapa tetes anggur merah tumpah. Ia mengabaikan tumpahan anggur di keyboard laptopnya dan segera mengklik postingan tersebut. 3 foto menyambut tatapannya. Yang pertama menunjukkan 2 tumpukan daging dan darah. Yang kedua menunjukkan beberapa mayat. Dan yang ketiga, tumpukan mayat yang mengerikan. Gambaran tiba-tiba itu mengejutkan Zhuge Mingyue. Lalu perutnya kram hebat, hampir membuatnya muntah. Berjuang melawan keinginan untuk muntah. Ia menggulir ke bawah dan membaca keterangan unggahan tersebut. Telah dipastikan bahwa Qin Feng dari Tiongkok tidak hanya tiba di Jepang, tetapi juga menyelamatkan istrinya dan membunuh semua orang di tempat kejadian. 3 foto di atas adalah foto-foto tempat kejadian, yang diambil dan dirilis oleh Qin Feng sendiri. Korban tewas pada foto pertama adalah Chiba Yoshimasa, yang berada di peringkat ke-28 daftar dewa, dan Yanagawa Sun, yang berada di peringkat ke-32 daftar dewa. Foto kedua adalah Matsui Kanei, anggota inti Yamaguchi Gumi, dan ninja balai shinobi. Foto ketiga adalah anggota Yamaguchi Gumi lainnya dan para pembunuh dari organisasi jiwa shinobi. Sebanyak 68 orang tewas di tempat kejadian, dan semuanya dibunuh oleh Qin Feng dari Tiongkok. Tak seorang pun luput, saya akui. Ketika melihat ketiga foto dan keterangan ini, saya terkejut. Saat itu, reaksi pertama saya adalah mustahil bagi Qin Feng dari Tiongkok untuk melakukan semua ini. Namun, kemudian saya mengonfirmasinya dari banyak pihak untuk memastikan keakuratan berita tersebut. Qin Feng dari Tiongkok sekali lagi menciptakan keajaiban yang luar biasa. Meskipun Zhuge Mingyue sudah memikirkan jawabannya setelah melihat judulnya, ia tetap terkejut ketika melihat isi postingan tersebut. Sebab, menurut postingan tersebut,
Di antara mereka yang berencana membunuh Qin Feng terdapat prajurit peringkat ke-28 dan ke-32 dalam daftar dewa. Itulah daftar dewa, yang mewakili kekuatan militer terkuat di dunia. Kedua prajurit daftar dewa ini bergabung, memimpin lebih dari 60 orang, dan dibunuh oleh Qin Feng meskipun memiliki sandera. Jika ia tidak melihat bahwa orang yang mengunggah postingan tersebut adalah anggota Badan Intelijen dan sumber informasinya sangat terpercaya, ia pasti sudah curiga bahwa ini adalah postingan untuk menarik perhatian. Setelah setengah menit penuh, Zhuge Mingyue tersadar dari keterkejutannya dan tanpa sadar menggulir postingan tersebut untuk membaca balasan dan memastikan keakuratan berita tersebut. Ya Tuhan, jika semua ini benar, maka Qin Feng dari Tiongkok sungguh luar biasa. Ini sungguh luar biasa, saudaraku. Apakah kau idiot yang dikirim oleh setan? Qin Feng dari Tiongkok bisa saja membunuh orang lain. Tetapi bagaimana mungkin dia membunuh Chiba Yoshimasa dan Yanagawa Sun? Setelah melihat postingan itu, saya juga sangat terkejut. Dan kemudian saya langsung memverifikasi keakuratan berita tersebut. Sekarang saya bisa yakin bahwa berita dalam postingan ini sepenuhnya akurat. Seperti yang tertulis dalam postingan itu, Qin Feng dari Tiongkok sekali lagi telah menciptakan legenda. Postingan tersebut langsung disematkan di puncak oleh administrator forum dark web dan menjadi postingan populer. Postingan tersebut banyak dilihat dan dibalas, dan jumlahnya terus meningkat. Melihat balasan pesan-pesan tersebut, Zhuge Mingyue akhirnya menghilangkan keraguannya. Ia tahu bahwa Qin Feng kembali luar biasa. Namun kali ini, ia jarang kecewa, melainkan merasa iri yang tak terjelaskan kepada seseorang yang akan bergegas ke puncak demi seorang wanita cantik. Inilah yang diimpikan semua wanita di dunia. Di saat yang sama, hampir semua orang di forum dark web mengonfirmasi keakuratan berita tersebut, membuatnya heboh. Tak hanya jumlah balasan untuk postingan aslinya yang meroket, banyak orang juga membuat utas baru, mengungkapkan pendapat dan emosi mereka sendiri. Namun, dunia bawah tanah dan komunitas seni bela diri global juga gempar seiring berita itu menyebar. Dalam waktu kurang dari setahun, Qin Feng dari Tiongkok naik dari ketidakjelasan ke posisi ketiga dalam daftar gelap, lalu membunuh Bei Chenhai, mencapai posisi ke-44 dalam daftar dewa, dan kini telah membunuh prajurit peringkat ke-28 dan ke-32 dalam daftar dewa. Siapa gerangan dia? Tanya seorang anggota dunia bawah Eropa. Dengan kekuatan gabungan Chiba Yoshimasa dan Yanagawa Sun, bahkan 20 teratas dalam daftar dewa pun tak akan mampu mengalahkan mereka. Apalagi puluhan elit mafia dan pembunuh bayaran yang mendukung mereka. Namun, Qin Feng dari Tiongkok membantai mereka semua. Mungkinkah dia sudah mencapai tahap akhir Huajin? Atau bahkan puncaknya? Dilihat dari rekaman duel terakhirnya dengan Bei Chenhai, mustahil baginya untuk mencapainya. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa menang? Ini adalah suara seorang master bela diri dari India. Awalnya ia terkejut, lalu tak percaya, dan akhirnya, hanya bingung. Keraguannya menggemakan keraguan banyak orang lain. Lalu muncul pertanyaan, seberapa kuatkah Qin Feng dari Tiongkok? Ini juga suara banyak orang lain. Seberapa kuatkah Qin Feng dari Tiongkok? Ini misteri. Tetapi dia telah menciptakan legenda berkali-kali. Dia memberitahu kita semua melalui tindakannya. Jangan memprovokasi dia. Dan jangan melewati batasnya. Atau konsekuensinya akan menjadi bencana. Ini adalah suara seorang pemimpin mafia kecil Asia Tenggara. Seorang pria keturunan Tionghoa yang telah mengikuti Qin Feng sejak ketenarannya di dunia bawah dan sekarang telah mencapai kesimpulan ini. Raja Naga Tiongkok tak terkalahkan. Dan Qin Feng Tiongkok tak boleh diprovokasi. Pada akhirnya, kecuali pasukan bawah tanah top dunia, hampir semua pasukan bawah tanah lainnya mencapai konsensus ini. Karena, dalam ingatan mereka, Raja Naga Tiongkok, yang mewakili tentara Tiongkok, si pisau persegi, akan selalu mengirim mereka yang mencoba melanggar rakyat Tiongkok dan keamanan mereka untuk menghadapi Raja Neraka dalam diskusi hidup atau mati. Dan sekarang, Qin Feng bahkan lebih kejam, siapapun yang menentangnya akan menghadapi akhir yang menentukan. Di usianya yang baru 24 tahun, Qin Feng Tiongkok memiliki kehebatan seperti itu. Ia tak diragukan lagi merupakan keajaiban dalam sejarah seni bela diri dunia. Seorang jenius seni bela diri yang tak tertandingi dalam sejarah.
Ini adalah konsensus akhir yang dicapai oleh komunitas seni bela diri dunia. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Qin Feng membunuh Chiba Yoshimasa dan Yanagawa Sun, fakta-faktanya ada di sana. Cukup untuk membuktikan kehebatan Qin Feng. Kehidupan Qin Feng dari Tiongkok akan segera berakhir, dan Jepang akan menjadi kuburannya. Ketika dunia bawah tanah dan komunitas seni bela diri dunia meledak dalam kegembiraan atas prestasi luar biasa Qin Feng, Miyamoto Takeno, yang dikenal sebagai dewa bela diri Jepang, dan Matsui Tenin, seniman bela diri terbaik kedua di Jepang, secara bersamaan berbicara. Ini berarti mereka akan secara pribadi membunuh Qin Feng. Bab 504. Menutup pintu dan memukul anjing. Kabar bahwa Miyamoto Takeno dan Matsui Tenin telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Qin Feng, dengan niat untuk menyerangnya secara langsung. Menggemparkan dunia bawah tanah dan komunitas seni bela diri global. Ini adalah gambaran paling nyata dari insiden tersebut. Akankah Qin Feng dari Tiongkok meninggalkan Jepang hidup-hidup? Setelah sensasi tersebut, pertanyaan ini memenuhi benak hampir semua orang setelah insiden tersebut. Fakta bahwa Miyamoto Takeno dan Matsui Tenin angkat bicara menunjukkan bahwa Qin Feng dari Tiongkok telah benar-benar membuat marah dunia bawah tanah dan komunitas seni bela diri Jepang. Termasuk mereka berdua. Semua pendekar dan kekuatan bawah tanah di Jepang akan bersama-sama mengepung Qin Feng dari Tiongkok. Dan situasinya mengkhawatirkan. Meskipun Qin Feng dari Tiongkok telah menciptakan legenda demi legenda dan berulang kali menumbangkan persepsi orang tentangnya, saya pikir kali ini dia dalam bahaya besar dan kemungkinan besar akan mati di Jepang. Miyamoto Takeno berada di peringkat kelima dalam daftar dewa bela diri Jepang, dan Matsui Tenin di peringkat ke-12. Jika kedua orang ini bergabung, hanya akan ada 5 orang di dunia yang bisa bertahan hidup. Sekalipun Qin Feng dari Tiongkok punya 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk mati. Orang-orang yang prihatin dengan masalah ini telah menyampaikan pendapat mereka melalui berbagai saluran, termasuk forum web gelap. Sebagian besar dari mereka percaya bahwa Qin Feng sudah mati dan tidak dapat bertahan dari pengepungan pasukan bawah tanah dan komunitas seni bela diri Jepang. Qin Feng dari Tiongkok memang bukan tandingan Miyamoto Takeno dan Matsui Tenin, tetapi dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka secara langsung? Benar. Meskipun Qin Feng dari Tiongkok tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa melarikan diri. Mungkin, Qin Feng dari Tiongkok sudah melarikan diri dari Jepang. Banyak orang optimis bahwa Qin Feng akan dapat meninggalkan Jepang hidup-hidup. Seperti yang mereka katakan, selama Qin Feng tidak berhadapan langsung dengan Miyamoto Takeno dan Matsui Tenin, tidak ada seorang pun di Jepang yang bisa membunuhnya. Selain itu, ia juga bisa memilih untuk melarikan diri ke Tiongkok, ke sebuah villa di daerah makmur Yanjing. Wang Ameng mengakhiri panggilannya dengan Li Sueyan dan merasa lega mengetahui bahwa Qin Feng telah berhasil menyelamatkan Wang Mengnan. Namun, karena berpikir bahwa Qin Feng tidak bisa meninggalkan Jepang melalui jalur normal dan akan dikepung oleh dunia bawah tanah dan komunitas bela diri Jepang, alisnya kembali berkerut, membentuk cuan, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Setelah itu, ia menyesuaikan suasana hatinya dan menghubungi Zhang Xinran terlebih dahulu. Zhang Xinran telah menghubunginya beberapa kali hari ini untuk menanyakan keadaan Qin Feng. Berulang kali mendesaknya untuk segera memberitahu jika ada kabar terbaru. Ia, Chen Jing, dan Su Miaoyi sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Halo, Xinran. Saya baru saja mendapat konfirmasi bahwa si gila telah berhasil menyelamatkan Wang Mengnan. Dan dia baik-baik saja untuk saat ini, kata Wang Ameng langsung ke intinya. Hah, Zhang Xinran menghela napas lega mendengar kata-kata Wang Ameng. Tetapi kemudian, karena merasa ada yang tidak beres, ia segera bertanya, apa maksudmu? Baik-baik saja untuk saat ini. Karena orang gila tidak bisa meninggalkan Jepang melalui jalur normal, bahkan dengan penyelundupan sekalipun. Dan dunia bawah tanah serta komunitas bela diri Jepang akan segera menangkapnya. Wang Ameng ragu-ragu, lalu memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hati Zhang Xinran, yang tertegun oleh kata-kata Wang Ameng, tiba-tiba mencelos lagi. Dan ia bahkan terduduk, dipenuhi kekhawatiran. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan orang gila itu. Tetapi kabar baiknya adalah, hanya ada 2 orang di seluruh Jepang yang mampu membunuhnya.
Ini berarti selama orang gila itu tidak bertemu dengan mereka berdua, dia akan baik-baik saja. Meskipun demikian, Wang Ameng juga khawatir. Lagi pula, mengingat situasi saat ini, tidak akan sulit bagi dunia bawah tanah dan komunitas bela diri Jepang untuk memobilisasi dan menemukan Qin Feng. Jika tempat persembunyian Qin Feng terbongkar, dan Miyamoto Takeno serta Matsui Tenin bergegas menghampiri, Qin Feng pasti sudah mati. Mendengar kata-kata Wang Ameng lagi, Zhang Xinran terdiam. Sebagai putri Zhang Baixiong, meskipun ia jarang terpapar dunia bawah, statusnya berarti ia memiliki pengetahuan yang luas tentang hal itu. Ia lebih memahami daripada Wang Ameng apa artinya seluruh dunia bawah Jepang mengincar Qin Feng. Dengan anggota yang tersebar di seluruh Jepang, Qin Feng praktis tidak punya tempat untuk bersembunyi. Xinran, jangan terlalu khawatir. Karena orang gila itu tidak segera pergi, ia pasti yakin akan berhasil keluar hidup-hidup. Melihat Zhang Xinran terdiam, Wang Ameng kembali membujuk. Intinya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Baiklah, ingat untuk segera memberi tahuku jika ada kabar baru. Zhang Xinran menjawab dengan lembut, lalu mengakhiri panggilan. Ia pertama-tama memberitahu Chen Jing dan Su Miaoyi berita yang ia terima di grup WeChat. Lalu duduk bersila di tempat tidur, menangkupkan kedua tangannya, dan berdoa dalam hati kepada Buddha untuk memberkati Qin Feng. Ia bukan penganut Buddha yang taat, tetapi karena ibunya percaya pada agama Buddha, ia pun mengikutinya. Ini adalah pertama kalinya ia berdoa dengan khusyuk kepada Sang Buddha, hanya agar kekasihnya kembali hidup-hidup. Di saat yang bersamaan, setelah mendengar kabar tentang Qin Feng dari Zhang Xinran, Chen Jing dan Su Miaoyi sama-sama kehilangan rasa kantuk. Saudara Feng, aku telah menyaksikan terlalu banyak keajaibanmu, dan aku pasti akan menyaksikannya lagi. Di kamar tidur, Su Miao bersandar di kepala tempat tidur, berbisik pelan. Pikirannya melayang kembali ke perjalanan pertamanya ke utara, ke Beijing, untuk memberi ucapan selamat tahun baru kepada keluarga Qin. Hari itu, dalam ingatan Qin Feng, ia mengenakan congsam bermotif tinta dan sepatu kulit hitam, dengan kuncir kuda yang manis dan lesung pipit yang menggemaskan. Bak peri. Hari itu, dalam ingatannya, Qin Feng bagaikan iblis kecil, diam-diam menarik-narik kepangnya dan membuatnya menangis beberapa kali. Hari itu telah berlalu bertahun-tahun yang lalu, tetapi baginya, rasanya seperti kemarin. Ingatannya sejelas siang hari. Kak Feng, kakakku pernah berkata bahwa kaulah orang yang paling ia kagumi dalam hidupnya, dan orang paling berkuasa yang ia anggap di dunia. Kau pasti akan kembali hidup-hidup, kan? Di kamar tidur lainnya, Chen Jing diam-diam turun dari tempat tidur, berjalan ke jendela, dan menatap ke arah timur laut, bergumam pada dirinya sendiri. Timur laut adalah kampung halamannya. Demikian pula, timur laut adalah Tokyo, Jepang, rumah leluhur keluarga Matsui. Sebagai kepala keluarga Matsui, Matsui Changtian patah hati. Meminimalkan biaya untuk keuntungan maksimal selalu menjadi filosofi hidupnya. Filosofi ini membawanya untuk merencanakan pembunuhan Qin Feng, berharap melibatkan King Hong, keluarga mafia, dan organisasi hantu. Namun, para pemimpin King Hong dan keluarga mafia adalah rubah tua, tidak mau mengirim petarung terbaik mereka. Sementara pemimpin hantu, setuju untuk membawa anak buahnya. Ia secara eksplisit bermaksud untuk membunuh Qin Feng secara pribadi. Menghadapi situasi ini, ia meninggalkan ketergantungannya pada pasukan asing dan malah mencari bantuan dari komunitas seni bela diri Jepang, organisasi jiwa ninja, dan klan Yanagawa. Namun, rencananya gagal ketika Qin Feng membunuh semua orang dan menyelamatkan Wang Mengnan. Di antara mereka yang tewas adalah 50 anggota elit dari aula pertempuran Yamaguchi Gumi, 10 ninja dari aula ninja, dan bahkan cucunya, Matsui Kanei. Seluruh kejadian itu seperti pisau yang menusuk hati Matsui Changtian. Meskipun sebelumnya ia telah memberitahu Matsui Tenin tentang situasi tersebut, yang akhirnya membuat Matsui Tenin dan Dewa Bela Diri Jepang Miyamoto Takeno mengeluarkan perintah pembunuhan secara bersamaan. Ia tetap patah hati. Matsui Changtian mengangkat telepon dan menghubungi Sato Murakami, kepala kepolisian Jepang. Maaf, Sato-kun, menelepon Anda selarut ini.
Matsui Changtian adalah yang pertama berbicara. Meskipun patah hati, nadanya tetap sopan. Bahkan meminta maaf karena telah mengganggu Murakami selarut ini. Tuan Matsui, saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi malam ini. Dan saya sangat bersimpati. Jawab Murakami sopan. Sato-kun, saya butuh bantuan Anda. Kata Matsui Changtian langsung ke intinya. Tuan Matsui, saya mengerti perasaan Anda. Tetapi saya benar-benar tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Sato Murakami sepertinya sudah menduga Matsui Changtian akan mengatakan ini. Dan buru-buru mengucapkan kata-kata yang telah dipersiapkan. Seperti yang kukatakan saat meneleponmu sebelumnya. Bukan hanya Interpol, tetapi bahkan Perdana Menteri sedang mengawasi masalah ini. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa Qin Feng, orang Tiongkok, adalah orang yang sangat menakutkan. Ia memiliki nilai seni bela diri yang sangat tinggi. Orang-orangku sama sekali bukan lawannya. Begitu orang-orangku ikut serta dalam pengepungan dan penindasannya. Jika ada banyak korban, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada atasan. Tuan Sato, Anda mungkin salah paham. Matsui Changtian sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Tetapi menjelaskan, saya tidak terpikir untuk meminta Anda menggunakan kekuatan polisi Jepang untuk membunuhnya. Saya hanya ingin Anda menggunakan kekuatan yang ada di tangan Anda untuk membantu saya secara diam-diam memblokir semua jalan keluar dari Jepang. Tepatnya, periksa dengan ketat setiap orang yang meninggalkan negara ini untuk memastikan bahwa ia tidak akan meninggalkan Jepang dengan identitas palsu. Selain itu, saya harap Anda dapat menggunakan jaringan intelijen yang ada di tangan Anda untuk membantu saya menyelidiki tempat persembunyiannya. Sato-kun, apa yang dilakukan si brengsek Qin Feng dari Tiongkok di Jepang itu tidak hanya menyasar keluarga Matsui, tetapi juga dunia bawah tanah Jepang dan komunitas seni bela diri. Dia mempermalukan negara kita. Dia harus mati. Dan dia harus mati di Jepang. Hanya dengan cara inilah kita bisa menghapus rasa malunya. Kata Matsui Changtian di akhir. Merasa sedikit emosional. Baiklah. Sato Murakami terdiam sejenak dan setuju. Di satu sisi, ia tidak ingin memiliki hubungan musuh dengan Matsui Changtian. Di sisi lain, ia juga merasa Qin Feng harus mati di Jepang. Jadi ia memutuskan untuk membantu Matsui Changtian sesuai kewenangannya. Terima kasih, Sato-kun. Matsui Changtian berterima kasih padanya. Kau yakin bisa membunuhnya kali ini? Tanya Sato Murakami. Ada ungkapan di Tiongkok yang disebut menghajar anjing di balik pintu tertutup. Jika bajingan itu tidak bisa menumbuhkan sayap, Jepang pasti akan menjadi kuburannya. Matsui Changtian mengepalkan tinjunya. Wajahnya penuh percaya diri. Tetapi lebih banyak kebencian yang meluap-luap. Bab 505. Tidak ada yang tertinggal. Keluarga Chiba tersohor di dunia seni bela diri Jepang. Dengan salah satu tradisi tertua yang masih bertahan. Dengan kemajuan teknologi modern. Bahkan di Jepang, tempat semangat samurai dipuja. Jumlah prajurit jauh lebih sedikit daripada di masa kejayaan seni bela diri. Namun, tidak seperti banyak keluarga seni bela diri yang meninggalkan seni bela diri demi bisnis. Keluarga Chiba tetap berkomitmen pada jalur seni bela diri, dengan perdagangan hanya sebagai pelengkap. Inilah mengapa Chiba Yoshimasa memiliki prestise dan reputasi yang begitu tinggi di komunitas seni bela diri Jepang. Malam semakin larut. Tetapi rumah leluhur keluarga Chiba di prefektur Chiba diterangi cahaya lampu. Semua ini disebabkan oleh kematian Chiba Yoshimasa. Sebagai perwakilan komunitas seni bela diri Jepang, Chiba Yoshimasa telah mewakili komunitas seni bela diri Jepang dalam mengalahkan Qin Feng, yang kemudian menemui ajalnya yang tragis di tangannya. Hal ini tidak hanya memberikan pukulan telak bagi komunitas seni bela diri Jepang, tetapi juga pukulan berat bagi keluarga Chiba. Di balik kegelapan malam, anggota keluarga Chiba bergegas kembali ke rumah leluhur mereka dari seluruh penjuru negeri. Jenazah Chiba Yoshimasa, yang telah menjadi darah dan daging, dibaringkan dalam peti mati es, disaksikan seluruh anggota keluarga. Seluruh tanah leluhur keluarga Chiba dipenuhi suasana sunyi. Wajah setiap anggota keluarga Chiba dipenuhi kesedihan. Bahkan lebih lagi, kebencian. Wajah mereka dipenuhi kebencian. Dan mereka ingin segera mencabik-cabik Qin Feng dan membalas kematian Chiba Yoshimasa. Pukul 3 pagi. Ketika keluarga Chiba menerima kenyataan kematian Chiba Yoshimasa dan pulih dari duka cita,
beberapa anggota inti keluarga berkumpul dan berbincang dengan penuh kebencian. Kematian pemimpin klan itu tragis. Bahkan seluruh tubuhnya tak utuh. Qin Feng, orang Tiongkok itu, seharusnya dibacok sampai mati. Master Miyamoto Takeno dan Matsui Tenin telah menyatakan niat mereka untuk membunuh bajingan itu di Jepang. Kita harus mengajukan permohonan kepada Perkumpulan Seni Bela Diri Jepang. Setelah bajingan itu terbunuh, kita akan memenggal kepalanya dan mempersembahkannya kepada roh kepahlawanan pemimpin klan. Tidak hanya itu, setelah Qin Feng dari Tiongkok meninggal, kita harus membalas dendam. Kali ini, orang yang angkat bicara adalah Chiba Huu, jenius seni bela diri klan Chiba. Ia adalah seorang cunin tingkat menengah. Belum lagi bakat terbaik di dunia seni bela diri global, bahkan bukan di Jepang. Namun, ia terkenal di kalangan generasi muda seniman bela diri Jepang. Sifatnya yang haus darah dan haus darah telah membunuh banyak sekali prajurit, bahkan orang biasa. Bagaimana kita harus membalas? Tanya tetua yang duduk di tengah. Ia adalah adik laki-laki Chiba Yoshimasa, Chiba Yoshifu, prajurit terkuat kedua di klan Chiba. Seorang jonin tingkat menengah. Dengan kematian Chiba Yoshimasa, ia mengambil alih posisi pemimpin klan dan memegang kendali penuh. Bunuh semua orang di sekitarnya. Siapapun yang dekat dengannya. Semuanya. Hanya dengan begitu kita bisa benar-benar membalaskan dendam kakek. Kata Chiba Huu dengan niat membunuh. Seolah-olah ia bisa langsung mengambil pedang samurainya dan pergi ke Tiongkok untuk membunuh orang. Saya setuju dengan saran Huu. Kata seorang pria parubaya berseragam samurai hitam setelah Chiba Huu selesai berbicara. Karena, meskipun Master Miyamoto Takeno dan Matsui Tenin membunuh Qin Feng dari Tiongkok, itu tidak bisa dianggap balas dendam untuk ayah kita. Ayah meninggal dengan sangat tragis. Kita harus melakukan sesuatu. Ia adalah putra Chiba Yoshimasa dan ayah Chiba Huu. Ia berada di puncak dunia Chunin dan sama-sama haus darah dan haus darah. Ia telah bepergian ke luar negeri berkali-kali untuk membunuh para prajurit, dan tangannya berlumuran darah. Saya juga mendukung balas dendam. Kita harus membalas. Mendengar kata-kata ayah Chiba Huu, dan anggota inti keluarga Chiba lainnya merasa bahwa apa yang mereka katakan masuk akal dan menyatakan dukungan mereka. Karena kalian semua mendukung balas dendam, setelah Qin Feng dari Tiongkok terbunuh, kami akan mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas masalah ini dan menyusun rencana terperinci. Kami akan mengirim orang untuk menyusup ke Tiongkok dan membunuh mereka yang terkait dengan Qin Feng dari Tiongkok. Kianya Jifeng terdiam sejenak sebelum mengambil keputusan. Ia juga setuju untuk membalas dendam. Kalian tidak punya kesempatan. Malam ini, kalian semua akan mati. Saat Kianya Jifeng selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba menggelegar di atas tanah leluhur keluarga Kianyai. Saat kata-kata itu terucap, sesosok muncul. Qin Feng melesat keluar dari kegelapan dan melangkah menuju Kianyai Jifeng dan yang lainnya. Di bawah langit malam, ia masih mengenakan pakaian berlumuran darah seperti sebelumnya. Dan tubuhnya memancarkan bau darah yang kuat. Seperti asura berlumuran darah dari neraka. Dengan niat membunuh. Kata-kata Qin Feng terngiang di telinga mereka. Saat mereka menyaksikan Qin Feng melangkah maju, wajah semua anggota inti keluarga Kianyai, termasuk Kianyai Jifeng, berubah drastis. Dengan bantuan cahaya, terlihat jelas wajah mereka dipenuhi kengerian. Mereka tak pernah menyangka Qin Feng akan mengambil inisiatif untuk membunuh mereka. Sebaliknya, menurut mereka, setelah Miyamoto Takeno dan Matsui Tenin mengeluarkan perintah pembunuhan, Qin Feng sebaiknya bersembunyi dulu, baru kemudian mencari cara untuk meninggalkan Jepang sesegera mungkin. Kengerian itu muncul karena Qin Feng baru saja membunuh Chiba Yoshimasa, Yanagi Kawasun, dan lainnya. Kini setelah ia muncul di sini, jelas ia akan menyerang mereka. Mereka baru saja berdiskusi tentang cara membalas dendam terhadap Qin Feng. Lebih penting lagi, reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon. Bahkan upaya gabungan Chiba Yoshimasa dan Yanagikawa Jun gagal membunuh Qin Feng. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa melawannya? Jangan panik. Melihat para anggota suku ketakutan dengan kedatangan Qin Feng, Chiba Jifeng angkat bicara. Ia menyalurkan kinya ke dantian. Suaranya bergema di langit saat ia meraung. Meskipun ia membunuh pemimpin klan, ia mati karena senjata api.
Sekarang ia tak bersenjata. Efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Ayo kita serang dia bersama dan bunuh dia. Balaskan dendam pemimpin klan. Chiba Jifeng disambut dengan desiran udara. Kaki Qin Feng tiba-tiba menendang. Dan dengan jentikan tubuhnya, ia langsung muncul di depan Chiba Hu, menamparnya. Pah, puff, suara teredam, menyusul. Dan darah berceceran di mana-mana. Di bawah tatapan mata kerumunan, Qianye Hu, yang sebelumnya telah menghasut dan mengancam akan menyerang orang-orang di sekitar Qin Feng, ditampar wajahnya oleh Qin Feng bahkan sebelum ia sempat menggerutu. Kepalanya hancur, dan ia tewas seketika. Melihat ini, ayah Qianye Hu meraung. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Qin Feng tiba bagai embusan angin, tepat di depannya dan mengikuti gerakan sebelumnya, menamparkan kepalanya. Dengan suara bang yang teredam, kepala ayah Qianye Hu meledak. Sebelumnya, ia, seperti putranya, Qianye Hu, telah berteriak-teriak ingin membalas dendam terhadap Qin Feng. Sekarang, seperti putranya, Qianye Hu, ia juga ditampar wajahnya oleh Qin Feng. Baka, pada saat ini, Qianye Jifeng meraung, katana di tangan, dan menyerang Qin Feng. Begitu kata-kata itu terucap, Qianye Jifeng tiba di depan Qin Feng, pedang di tangan, menebasnya dengan kepala lebih dulu. Qin Feng melangkah maju, tubuhnya berputar seperti spiral, ke samping untuk menghindari bilah tajam, yang memungkinkan bilah Qianye Jifeng menebas udara. Setelah menghindari serangan tajam Qianye Jifeng, Qin Feng meluncurkan kaki kanannya ke depan, punggung kakinya menegang, kekuatannya melonjak, dan menendang pergelangan tangan Qianye Jifeng. Kakitan. Dengan serangan ini, Qin Feng menggunakan teknik kakitan yang terkenal dari seni bela diri Tiongkok. Dengan bunyi gedebuk yang tumpul, Qianye Jifeng tidak punya waktu untuk menghindar dan terkena tendangan Qin Feng. Kekuatan yang mengerikan menyentak pergelangan tangannya, menyebabkannya melepaskan gagang, dan darah mengalir. Qin Feng menarik kakinya dan mengaitkan katana di depannya, menggenggamnya, sebelum menebas leher Qianye Jifeng. Wajah Qianye Jifeng berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur. Bilah tajam itu menggores lehernya tepat di bawah hidungnya, meninggalkan luka tipis di lehernya, yang mengeluarkan darah. Pemandangan itu begitu menakutkannya hingga jantungnya hampir copot dari tenggorokannya, dan ia mundur beberapa meter untuk menghindari Qin Feng. Qin Feng tidak mengejar Qianye Jifeng. Sebaliknya, dengan katana di tangan, ia membantai anggota inti keluarga Qianye lainnya seperti serigala di antara domba. Setiap kali ia mengayunkan pedangnya, sebuah kepala jatuh ke tanah. Anggota inti keluarga Qianye lainnya bagaikan domba tak berdaya di hadapan Qin Feng, tak mampu melawan atau bahkan menghindar. Hanya dalam beberapa detik, beberapa di antaranya dipenggal. Matilah. Melihat ini, Qianye Yoshimasa murka. Ia meraung. Dan dengan jentikan pergelangan tangannya, 3 shuriken melesat ke arah Qin Feng. Qin Feng menghindarinya dengan sekejap. Puff, puff, puff. Bersamaan dengan itu, suara cipratan darah bergema saat 3 shuriken menembus 3 anggota klan Chiba yang mengelilingi Qin Feng, langsung menembus tubuh mereka dan meninggalkan mereka tergeletak di genangan darah. Mereka dibunuh oleh Chiba Yoshifeng sendiri. Ah, hasil ini membuat Chiba Yoshifeng murka hingga mencapai titik tertinggi. Otot-otot wajahnya menegang. Dengan raungan amarah, ia kembali menerjang Qin Feng. Kali ini, Qin Feng tidak menghindar, melainkan menghunus katana dan menyerbu ke depan. Puff! Setelah 10 tebasan, Qin Feng memenggal kepala Chiba Yoshifeng hanya dengan sekali tebasan. Pemandangan itu membuat anggota klan Chiba yang masih hidup ketakutan, lalu roboh ke tanah. Iblis! Kau iblis! Di bawah langit malam, anggota klan Chiba menatap Qin Feng dengan campuran ketakutan dan kebencian. Suara mereka bergetar. Saat kau mencoba membunuhku, teman-teman, dan keluargaku, bersiaplah untuk dibunuh. Seru Qin Feng dingin. Sekali lagi, dengan katana berlumuran darah di tangannya, ia menyerbu kerumunan, merenggut nyawa. 10 menit kemudian, Qin Feng meninggalkan setumpuk mayat, meninggalkan pisaunya, dan pergi. Titik.